Selamat datang semuanya di briefing eksekutif kita kali ini. Kita akan bahas tuntas kinerja keuangan PT Carney Capital untuk tahun 2025. Oke, kita langsung aja ke berita terpentingnya ya. Laporan keuangan kita untuk tahun 2025 itu dapat opini wajar tanpa modifikasian dari auditor. Ini tuh ibaratnya dapat rapor A+, sebuah validasi tertinggi yang menegaskan kalau data kita akurat, transparan, dan bisa diandalkan. Tentunya ini jadi sinyal kepercayaan yang kuat banget buat semua investor dan pemangku kepentingan. Biar terstruktur, pembahasan kita bakal dibagi jadi 4 bagian. Simpel aja. Kita mulai dari ringkasan kinerja, kenalan lebih dekat sama anak perusahaan utama kita, lalu kita bedah hasil audit dan kondisi keuangannya, dan terakhir kita tutup dengan rekomendasi aksi strategis ke depan. Oke, kita masuk bagian pertama, ringkasan kinerja 2025. Di sini kita bakal lihat bukti nyata betapa solidnya performa kita sepanjang tahun fiskal kemarin. Jadi, untuk menegaskan lagi, opini wajar tanpa modifikasian ini artinya laporan keuangan kita secara keseluruhan menyajikan gambaran yang benar-benar akurat. Ini bukan sekedar stempel formalitas loh, ini adalah bukti nyata dari manajemen keuangan kita yang cermat dan punya integritas tinggi. Sekarang, yuk kita intip dapur pacunya, 2 pilar utama yang jadi motor penggerak kesuksesan kita. Siapa aja mereka? Pilar pertama kita ada PT Carney Land Investment. Fokus mereka adalah jasa penyewaan gedung perkantoran. Ini adalah sektor yang stabil banget ya, dan jadi pondasi yang kokoh buat portofolio properti kita. Asetnya aja, kalau kita lihat, tembus di angka lebih dari 12,4 miliar rupiah. Nah, pilar kedua, dan ini yang skalanya jauh lebih besar dari segi aset, adalah PT Energindo Nusantara. Mereka bergerak di perdagangan besar mesin dan peralatan. Dengan total aset yang mencapai lebih dari 38,6 miliar rupiah, jelas banget kalau mereka ini salah satu kontributor utama pertumbuhan kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih, tinjauan audit dan keuangan. Ada 2 hal yang mau kita sorot di sini. Pertumbuhan aset kita yang keren banget, dan satu area spesifik yang jadi catatan penting dari auditor untuk fokus kita ke depan. Coba deh kita lihat sama-sama angka ini. Pertumbuhannya benar-benar luar biasa. Total aset kita itu lompat loh, dari sekitar 205,6 miliar rupiah di tahun 2024, jadi lebih dari 314,4 miliar rupiah di 2025. Itu artinya ada kenaikan lebih dari 50% hanya dalam 1 tahun. Sebuah pencapaian yang sangat signifikan. Nah, yang menarik kalau kita bedah lebih dalam komposisi aset kita, ternyata portofolio efek atau sekuritas kita itu porsinya mencapai 24% dari total aset. Ini angka yang gede banget ya. Artinya, performa portofolio ini punya dampak yang sangat besar bagi kesehatan keuangan kita secara keseluruhan. Nah, justru karena porsinya yang segede itu, nilainya akan hampir 76 miliar rupiah, auditor secara tepat menyorotnya sebagai hal audit utama. Jangan salah paham dulu ya, ini bukan berarti ada masalah. Ini lebih ke sinyal bahwa area inilah yang butuh perhatian ekstra dan manajemen risiko paling hati-hati dari kita. Berdasarkan semua analisis tadi, kita sampai di bagian akhir yang paling penting. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kami sudah siapkan 2 langkah prioritas yang sangat jelas untuk manajemen. Pertama, kita perlu melakukan tinjauan strategis yang mendalam terhadap portofolio efek kita. Tujuannya, tentu saja untuk memastikan risikonya terkelola dengan baik dan imbal hasilnya bisa lebih optimal. Kedua, untuk menyeimbangkan risiko, kita perlu kembangkan strategi diversifikasi aset yang lebih luas. Ini penting supaya posisi kita lebih kuat dan gak terlalu bergantung pada satu keranjang saja. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan strategis yang akan jadi panduan kita ke depan. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan nilai dari 24% aset kita ini, sambil tetap mengelola risikonya secara efektif di tahun yang akan datang? Nah, ini akan menjadi fokus utama kita bersama. Terima kasih.